Halo, jumpa lagi dengan saya Tono Rahmat. Saya akan lanjutkan lagi materi tentang skala atau tangga nada pentatonis. Ya, namun pentatonis yang ini lebih banyak kita dapatkan dari karya-karya di Jawa Barat maupun di Jawa Tengah, ya, seperti ini. Ya, banyak lagu-lagu yang menggunakan pentatonis ini. Misalnya ini, lagu ini. Tuh ya. Ini pentatonis yang disebut kalau di Jawa Tengah atau Jawa Barat adalah pentatonis pelok. Ya, pentatonis pelok. Mungkin tidak sama, ya, mungkin tidak sama ketinggian nadanya, ya, atau relasi antar nadanya. Ini saya karena menggunakan alat musik yang memang berasal dari Barat, bukan dari Indonesia, maka saya mencoba untuk mendekati, meskipun tidak sama persis, tapi mendekati seperti pentatonis pelok, ya, karena saya menggunakan standar dari diatonis, ya, atau standar dari kromatis. Kan kalau kromatis kan ini. Ya, itu kromatis, atau dari standar ini mayor. Maka saya mencoba menyesuaikan pentatonis peloknya terdengar seperti ini. Gitu ya. Nah, bagaimana pelok ini bisa terbentuk dari cara kita menggunakan standar diatonis, ya, mayor. Lagi-lagi ini berhubungan dengan bagaimana kita mencari relasi pelok ini atau tangga nada pelok ini dari overtone series, ya, dari overtone series. Overtone seriesnya itu ada mulai dari F, ya, F queen murni ke atas, interval queen murni itu tuh, ya. Ini adalah queen atau queen murni. Kita dapat nada F dan nada C. Gitu ya. Nah, sekarang ini dua nada yang memang nanti akan tersusun di tangga nada pentatonis pelok, ya. Ada F, ada C. Kemudian ada lagi G. C, D, E, F, G. Queen. C ke G, queen murni. Jadi sudah ada tiga nada. F, ini, kemudian C, kemudian G. C, F, G. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari queen berikutnya. Kita akan dapatkan adalah G.
Karena tadi yang terakhir adalah G. Kita dapat D. Namun D ini tidak digunakan di dalam pentatonis pelok. Ya, dihilangkan. Karena ini sudah digunakan di pentatonis yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya itu yang di video berikutnya sudah ada D, maka ini tidak kita gunakan. Ya. Kemudian dari D ini kita akan lanjutkan Queen murni ke atas. Ya. Ini kita dapatkan ini. A. Ada D, tadi ada A. A ini juga kita tidak gunakan karena sudah digunakan di pentatonis yang sebelumnya. Sudah digunakan di situ. Ini ada D, ada A. Ini, ya. Maka D sama A tidak kita gunakan lagi di pentatonis yang sedang saya bahas, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan Queen murni berikutnya dari A ini. Atau saya ambil turun, ya. Nah, kita dapat ini, E. Nah, E ini memang sudah dipakai di pentatonis sebelumnya. Tetapi ini menjadi ciri nanti bahwa pelok itu memiliki kelompok 3 nada dan 2 nada. Ini kelompok 3 nada. Kemudian ini kelompok 2 nada. Sama seperti yang pentatonis sebelumnya, ya. Pentatonis sebelumnya ada kelompok 3 nada dan ada kelompok 2 nada. Maka yang ini kita pakai E-nya untuk kepentingan atau kebutuhan pentatonis yang kita bahas sekarang. Jadi ada ini ditambah satu lagi ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi E ini untuk mendapatkan Queen berikutnya. Maka kita dapat B. Ya, dapat B. Nah, akhirnya kita mendapatkan 5 nada. Ya, 5 nada. Nah, 5 nada inilah di Jawa Barat atau Jawa Tengah ini disebut sebagai laras pelok atau pentatonis pelok, P-E-L-O-G. Juga di Bali, ya, juga di Bali. Jadi mulai dari Jawa dan Bali, ya. Jawa itu yang banyak menggunakan pelok itu di Sunda, kemudian di Jawa sendiri, Jawanya ada Jawa Tengah, ada Jogja, kemudian ada Jawa Timur, gitu ya, kemudian sampai ke Bali. Ini adalah laras atau tangga nada pelok. Sekali lagi, pelok yang saya sampaikan ini itu menggunakan standar diatonis, ya, standarnya diatonis. Tapi bisa digunakan. Beberapa laras pelok tadi bisa kita dengarkan dari salah satunya lagu Jaranan. Kita simak dulu ya lagunya dalam video berikut. Nah, itu adalah lagu Jaranan atau lagu dolanan, atau kalau di Jawa Barat disebut lagu kaulinan, ya, kaulinan atau dolanan kalau bahasa Jawanya. Nah, itu adalah lagu yang berjudul Jaranan dengan menggunakan tangga nada pentatonis pelok, ya, tangga nada pentatonis pelok.
Satu hal lagi yang perlu kita catat untuk pembentukan tangga nada pelok ini adalah perhatikan pada kelompok 3 nada dan 2 nadanya. Kalau kelompok 3 nadanya itu ada relasi yang khas, yaitu nada pertama dengan nada kedua ini berjarak setengah. Kemudian yang nada keempat dan kelima juga nada setengah. Nah, ini yang membedakan dari pentatonis sebelumnya, yaitu di mana nada dari kelompok yang pertama yang 3 nada ini jaraknya 1. Sementara yang ini juga jaraknya 1. Tapi yang pelok cirinya lain lagi. Cirinya kalau pelok ini adalah setengah, nada pertama dengan kedua, nada keduanya 1. Tapi kita temukan yang jarak setengah ada di kelompok 2 nada, yaitu ini B dengan C. Jadi ada cirinya. Kalau pentatonis yang international pentatonis itu dibentuk dari semua berjarak 1, yaitu C ke D, D ke E, ini kelompok 3 nadanya, kemudian jaraknya 1 ya, 1, kemudian kelompok 2 nadanya juga jaraknya 1. Sementara pelok jarak ada yang berbeda, yaitu dari kelompok 3 nada, yaitu ini dengan nada pertama dengan kedua setengah, nada kedua dengan ketiga 1, dan nanti ketemu lagi jarak setengah pada kelompok yang 2 nada, yaitu ini. Maka kita merasakan seperti pentatonis pelok. Nah, ingat sekali lagi, pentatonis pelok bukan pentatonis minor. Ya, pentatonis pelok bukan pentatonis minor. Karena minor itu sebetulnya ada di istilah untuk diatonis. Karena diatonis ada mayor dan ada minor. Kalau pentatonis tidak ada istilah mayor dan minor. Ya, beberapa informasi yang kurang pas menurut saya ketika kita memahami pentatonis ini sebagai pentatonis minor. Padahal ini adalah laras atau pentatonis yang mirip, ya, mirip dengan pelok. Mengapa mirip? Karena tadi kita menggunakan standar dari tonalitas atau tangga nada diatonisnya. Ya, piano kan tidak sama dengan gamelan, atau tidak sama dengan kecapi, atau tidak sama dengan suling yang sistem cara pelarasannya berbeda. Tetapi kita bisa mencari pentatonis pelok ini menyerupai, maka disebut mirip. Itu saja dari saya. Kita jumpa lagi pada video berikutnya. Salam.